Para penonton setiap penjualan Magnum eceran, bersiaplah, karena di episode kali ini, kita akan menyelami lebih dalam petualangan Xiaoyan di alam semesta yang penuh misteri. Di episode sebelumnya, kita menyaksikan bagaimana Xiaoyan terdampar di dunia asing, bertemu dengan permaisuri kedua yang anggun namun menyimpan segudang musuh. Namun, bahaya tak berhenti di situ. Xiaoyan harus menghadapi ujian terberatnya, pertarungan melawan entitas abadi. Ia bukan hanya mengalahkan makhluk abadi tersebut, tetapi juga merebut esensi keabadian yang menjadi sumber kekuatannya. Setelah pertempuran sengit itu, Yang Mulia Ratu membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi. Dengan suara yang bergetar, ia mengungkapkan misteri di balik kekuatan Yang Mulia. Dahulu kala, Yang Mulia dianugerahi kekuatan dunia ini untuk menghadapi invasi dari dunia lain. Jika Xiaoyan benar-benar ingin mencapai keabadian, ia harus mengikuti jalan yang telah ditempuh Yang Mulia. Jalan yang penuh pengorbanan, perjuangan, dan pilihan sulit. Namun, Yang Mulia Ratu belum selesai mengungkap misteri yang mengguncang jiwa. Dengan tatapan serius, ia berkata, "Ketahuilah, Xiaoyan, di dunia yang kau pijak ini, mungkin saja ada sosok yang serupa denganmu, karena dunia ini tak lebih dari bayangan dari dunia sensi, sebuah cerminan yang menyimpan jejak-jejak masa lalu, takdir yang terpilih, dan kemungkinan yang tak terhingga." Pengakuan ini bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Xiaoyan terkejut bukan main. Apakah mungkin ada orang lain yang memiliki wajah, ingatan, dan takdir yang sama dengannya? Apakah ia akan bertemu dengan dirinya yang lain di dunia bayangan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benak Xiaoyan. Ia merasa semakin terhubung dengan dunia ini, namun juga semakin asing. Misteri dunia bayangan ini semakin dalam, dan Xiaoyan harus mengungkapnya sebelum terlambat. Yang Mulia pun mengatakan, "Aku merasa kamu itu mirip dengan pemimpin dari istana pemburu dewa." Xiaoyan pun lanjut menghela napas sebelum akhirnya Xiaoyan lanjut bertanya kepada permaisuri. Xiaoyan bertanya apakah permaisuri tahu di mana Xiaoyan yang lain di alam sejati Xuan Yin berada. Mendengar hal ini, permaisuri perlahan menoleh menatap ke arah Feng Tuo. Makhluk keabadian yang sebelumnya telah dikalahkan. Xiaoyan juga seketika mengalihkan pandangannya mengikuti tatapan dari permaisuri. Permaisuri pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan bisa bertanya kepada Feng Tuo, dan seharusnya Feng Tuo mengetahui hal ini. Melihat keduanya yang menatap ke arah Feng Tuo, sosoknya pada saat ini merasa sedikit curiga. Sementara itu, Xiaoyan segera memerintahkan Feng Tuo untuk berbicara. Feng Tuo pada saat ini terkejut dan keringat dingin seketika mengucur di dahinya. Sosoknya berkata bahwa ia tidak mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh keduanya. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dengan dingin dan niat membunuh seketika melonjak. Xiaoyan berkata, "Mungkinkah Feng Tuo pada saat sebelumnya menguping pembicaraan mereka?" Feng Tuo pada saat ini bergetar dan berkata bahwa ia tidak mendengar apapun. Ia benar-benar tidak berani berhadapan dengan Xiaoyan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin ia punya nyali untuk menguping? Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak basa-basi dan segera bertanya. "Katakan kepadaku bagaimana kekuatan Tuan dari Istana Pemburu Dewa, yang tidak lain pemimpin dari Feng Tuo." Feng Tuo pada saat ini tersenyum pahit dan mengerutkan kening seolah-olah ia benar-benar tidak mengetahui jawabannya. Feng Tuo pada akhirnya segera berkata bahwa ia pada saat ini tidak ingin menipu Tuan, tetapi sesungguhnya ia benar-benar tidak tahu kekuatan dari penguasa Istana Pemburu Dewa. Bagaimana mungkin mereka bisa mengetahui kekuatan dari Tuan Istana? Xiaoyan pada saat ini kembali berkata dengan dingin kepada Feng Tuo. Xiaoyan menjelaskan bahwa Xiaoyan akan mengutarakan pertanyaan terakhir. Jika Feng Tuo masih tidak bisa menjawab, maka ia tidak perlu lagi hidup. Feng Tuo kembali berkeringat dingin. Xiaoyan bertanya seberapa miripkah Tuan Istananya dengan Xiaoyan. Feng Tuo tercengang ketika mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Xiaoyan. Feng Tuo pun berkata, "Biarkan ia untuk mengingatnya." Feng Tuo pada saat ini sedikit merenung dan banyak pikiran terlintas di benaknya. Feng Tuo pada saat ini baru menyadari ada kemiripan di antara Tuan Istana dengan Xiaoyan. Namun Feng Tuo pada saat ini kurang yakin dan sosoknya mengerutkan kening. Feng Tuo tanpa sadar bergumam di dalam hatinya, mungkinkah orang di depannya ini adalah anak haram dari penguasa istana? Atau mungkin kondisinya terbalik, dengan penguasa istana yang merupakan anak haram dari Xiaoyan. Semakin Feng Tuo memikirkannya, semakin Feng Tuo pada saat ini benar-benar berpikir negatif. Feng Tuo juga pada saat ini tidak terlalu jelas mengingat raut wajah yang dimiliki oleh Tuan Istana. Pada akhirnya, sosoknya segera kembali berkata kepada Xiaoyan, "Sepertinya potret dari kepala istana seharusnya masih berada di cincin penyimpanannya." Sebelum akhirnya sebuah gulungan seketika muncul, Feng Tuo pada akhirnya segera perlahan membuka gulungan tersebut. Sesaat kemudian, sosoknya mengangkat kepala dan menatap ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut karena wajah keduanya benar-benar persis sama, hanya pakaian yang berbeda. Tetapi ketika melihat raut wajahnya, kedua sosok ini benar-benar tampak seperti kembar identik.
Feng Tuo tidak bisa berkata-kata dan pada saat ini segera menyerahkan gulungan tersebut kepada Xiao Yan. Begitu Xiao Yan mengambil gulungan, permaisuri juga pada saat ini menatap ke arah gulungan dengan rasa ingin tahu. Keduanya pada akhirnya menatap ke arah gulungan dan permaisuri pada saat ini sedikit terkejut. Permaisuri tanpa sadar bergumam, ternyata memang benar, mereka berdua persis sama. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini sedikit menganggukkan kepalanya, setelah melihat sosok yang persis sama dengan Xiao Yan. Selanjutnya, Xiao Yan menyimpan gulungan tersebut sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah Feng Tuo. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Feng Tuo pada saat ini harus mundur menjauh. Jika ia berani menguping pembicaraan, maka ia akan berakhir dengan kematian. Feng Tuo pun segera menangkupkan tangannya sebelum akhirnya bergegas mundur sejauh 100 meter. Xiao Yan pada akhirnya kembali berbicara kepada permaisuri. Xiao Yan bertanya apakah Yuan Er tahu kekuatan dari penguasa istana pemburu dewa. Permaisuri pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa sejauh yang ia tahu sosoknya telah memasuki tingkat keabadian kaisar, tetapi itu sudah lama sekali. Dengan begitu, maka ia pada saat ini tidak mengetahui perkembangan kekuatan dari penguasa istana pemburu dewa. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan kembali bertanya sudah berapa lamakah Yuan Er tertidur. Permaisuri pada saat ini seolah-olah mengingat semua kenangan di dalam benaknya. Sepertinya hal ini benar-benar sudah berlangsung dengan sangat lama. Ia benar-benar sudah lama kehilangan ingatannya sebelum akhirnya bergumam, mungkin sekitar puluhan ribu tahun. Tetapi sepertinya waktu telah berjalan lebih dari itu. Permaisuri pun menghitung sambil bergumam, mungkin ratusan ribu tahun, bahkan lebih, bahkan mungkin jutaan tahun. Melihat hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan menghentikan permaisuri. Xiao Yan lanjut berkata bahwa waktu tampaknya benar-benar telah berlalu begitu lama. Xiao Yan sedikit merenung sementara permaisuri pada saat ini segera berkata agar Xiao Yan tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal ini. Tetapi meskipun begitu, dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini, Xiao Yan masih belum memenuhi syarat untuk bersaing dengan sosok tersebut. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam dan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh permaisuri memang benar. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini permaisuri seketika menoleh ke arah sosok di samping Xiao Yan. Sosok ini adalah klon dewa asli yang masih terus berada di samping Xiao Yan dan permaisuri bertanya, mungkinkah ini adalah klon dari Xiao Yan? Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sementara permaisuri segera berkata bahwa tubuh keabadian ini cukup kuat, di bawah level yang sama. Tubuh keabadian ini dapat menghancurkan hampir semua lawan, sangat disayangkan. Akan sulit bagi tubuh ini untuk bisa bersaing dengan keabadian kaisar di langkah kedua. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya berkata bahwa klon ini belum dalam kondisi terkuatnya. Jika bisa dikultivasikan, maka ia akan membuat kemajuan yang lebih jauh. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar harus meningkatkan kekuatan dari klon dewa asli. Klon dewa asli perlu menyerap kekuatan bintang untuk meningkatkan kekuatannya. Selama ini, Xiao Yan benar-benar dipenuhi dengan ancaman di dunia sensi, sehingga Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan klon dewa asli. Tetapi setelah adanya ketenangan di dunia sejati Xuan Yin, Xiao Yan mungkin akan bisa meningkatkan kekuatan dari klon dewa asli. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada permaisuri bahwa klon dewa asli membutuhkan kekuatan bintang untuk meningkatkan kekuatan. Permaisuri pada saat ini memandang ke arah klon dewa asli dengan tatapan sedikit keheranan. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang metode kultivasi seperti ini. Tetapi meskipun begitu, sosoknya pada saat ini segera mulai berbicara. Permaisuri menjelaskan bahwa hampir sebagian besar dunia sejati Xuan Yin ini terdiri dari banyak energi alam. Dengan begitu, maka Xiao Yan akan bisa berlatih banyak yang Xiao Yan mau. Sementara permaisuri mengajak mereka kembali pergi. Feng Tuo pada saat ini duduk bersila dengan wajah yang terlihat gelap dan terasa rasa kesal di dalam hatinya. Feng Tuo pada saat ini berpikir, apakah ia harus memanggil para pemburu dewa lainnya untuk datang melakukan penyelamatan? Feng Tuo tahu bahwa orang kuat yang akan bisa berhadapan dengan Xiao Yan setidaknya berada di tingkat keabadian langkah kedua. Feng Tuo pada akhirnya bersiap untuk mengeluarkan selip batu giok. Namun Feng Tuo pada saat ini sedikit ragu mengingat kemiripan Tuan Istana dengan Xiao Yan. Feng Tuo khawatir jika di antara mereka memiliki hubungan dan jika Feng Tuo memberikan kabar kepada mereka, bukanlah penyelamatan yang didapatkan oleh Feng Tuo, melainkan ia akan berakhir dalam kematian. Pada akhirnya, Feng Tuo menggertakkan giginya dan sosoknya pada saat ini hanya bisa diam sambil berkeringat dingin. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga sedikit menoleh dan memandang ke arah Feng Tuo. Meskipun Xiao Yan tidak berbicara, ketika melihat hal ini,
Feng Tuo kembali berkeringat dengan deras. Meskipun Xiao Yan sepertinya tidak memperhatikannya sepanjang jalan, ternyata Xiao Yan bisa merasakan apa yang ia pikirkan. Beruntung Feng Tuo tidak menyebarkan berita dari slip batu giok, dan jika tidak, mungkin saja akan mokat sebelum bala bantuan tiba. Beberapa saat melakukan perjalanan, pada akhirnya sebuah istana besar indah muncul di hadapan Xiao Yan. Awan dan hujan memenuhi udara, dan hujan yang turun di setiap daerah memiliki warna berbeda-beda. Hal ini tentu saja akan membuat orang merasa sedikit aneh ketika pertama kali datang. Namun begitu memasuki tempat ini, Xiao Yan bisa merasakan adanya niat membunuh yang kuat. Xiao Yan segera melihat ke arah sumber niat membunuh tersebut berasal. Xiao Yan melihat sesosok tubuh yang tergantung di kabut dan hujan. Tangan sosok tersebut terlipat di depan dada dan sosoknya mengenakan pedang. Permaisuri juga pada saat ini tersenyum dan bergumam bahwa sparring partner mereka ada lagi di sini. Jika begitu permasalahannya, ia akan menunggu Xiao Yan di bintang Xiaoyu. Kamu boleh berlatih dan menguji kekuatanmu dengan orang itu. Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan kebingungan, tetapi Xiao Yan memutuskan untuk melayang di udara. Sementara itu, kelinci Bingyun dan permaisuri pada saat ini segera bergegas meninggalkan Xiao Yan. Satu-satunya sosok yang tersisa di udara pada saat ini hanyalah Xiao Yan dan Feng Tuo. Keduanya pada saat ini menatap ke arah sosok yang berpedang di hadapan Xiao Yan. Sosok itu pun seketika berbalik perlahan ketika bertanya, apakah Xiao Yan siap? Xiao Yan pada saat ini tampak bingung sebelum akhirnya Xiao Yan bertanya, apa yang perlu dipersiapkan? Pria itu pun segera berteriak dengan dingin, agar Xiao Yan segera mencabut pedangnya. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan berkata bahwa Xiao Yan tidak mengenalnya dan mengapa mereka harus bertarung. Pria itu kembali menjelaskan bahwa jika Xiao Yan ingin memasuki bintang ini, merupakan aturan yang harus dilewati oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya tersenyum pahit karena aturan ini benar-benar aneh. Namun Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak memiliki pilihan dan Xiao Yan segera meletakkan tangannya mencabut pedang berat misterius. Sama dengan hal tersebut, hujan di udara juga pada saat ini berhenti tiba-tiba. Sementara itu, sosok pria pada saat ini segera melesat ke arah Xiao Yan dengan sangat cepat. Xiao Yan pun segera menghantamkan pedangnya ke arah si pria dan pertempuran di antara keduanya seketika terjadi. Setelah banyaknya benturan pada saat ini, suara ledakan juga bergemuruh dengan langit yang seolah-olah bergetar. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena Xiao Yan tidak bisa merasakan kekuatan dari pria ini. Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum pahit di dalam hatinya dan bergumam, mungkinkah rekan tanding dari permaisuri ini benar-benar kuat? Si pria pun seketika berkata agar Xiao Yan jangan mengalihkan pandangannya selama pertempuran. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan segera menjauhkan diri. Pria itu pun segera mengejar Xiao Yan dengan pedang panjang di tangannya. Banyak serangan pada saat ini dilesatkan ke arah Xiao Yan. Si pria lanjut berkata bahwa kekuatan Xiao Yan terlalu lemah dan ini sangat membosankan. Sesaat berikutnya, sehelai rambut Xiao Yan rontok di bawah serangan pedang tajam si pria. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan berkata bahwa senior berada di tingkat keabadian. Oleh karena itu, secara alami Xiao Yan tidak akan bisa mengalahkannya. Pria itu pun segera berkata bahwa ia tidak menggunakan kekuatan keabadian sebelumnya. Namun sebagai dogat bintang 7, tampaknya Xiao Yan tidak luar biasa. Xiao Yan memandang ke arah si pria yang pada saat ini menggelengkan kepalanya sambil terus menyerang. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin serius. Xiao Yan lanjut berkata agar senior pada saat ini memberi junior nasihat. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan kekuatannya untuk berhadapan dengan si pria. Namun tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan menyerang, Xiao Yan pada saat ini masih belum mampu menandinginya. Setelah beberapa saat melakukan pertempuran, si pria pada akhirnya segera menarik lesatan pedangnya dan menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa kualifikasi dan pemahaman Xiao Yan agak kurang. Ia benar-benar hampir tidak bisa menganggap Xiao Yan sebagai murid terdaftar Pavilion Xiaoyu. Sebaiknya ia segera bergegas ke Pavilion Xiaoyu untuk melapor secepat mungkin. Si pria pun seketika berbalik sementara Xiao Yan pada saat ini tertegun mendengar kata-kata si pria. Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya, mungkinkah kekuatan dogat bintang 7 dianggap sebagai murid terdaftar? Xiao Yan tidak bisa membayangkan orang kuat dan monster seperti apa yang akan ada di Pavilion Xiaoyu. Xiao Yan pada akhirnya segera tersadar sebelum akhirnya mengikuti sosok pria berpedang pergi ke Pavilion Xiaoyu. Tidak lebih dari 10 orang yang pada saat ini berada di tempat tersebut. Salah seorang di antara mereka segera berkata kepada sosok yang pada saat sebelumnya berhadapan dengan Xiao Yan. Sosok tersebut bertanya, mungkinkah ini murid terdaftar yang dibicarakan oleh Jian Xiangyang? Sosok yang pada saat sebelumnya menindas Xiao Yan pada saat ini segera menganggukkan kepalanya. Sementara itu, sosok yang pada saat sebelumnya berbicara segera berkata bahwa Xiao Yan harus bekerja keras untuk menjadi murid inti. Xiao Yan pun melihat sekeliling dan Xiao Yan pada saat ini merasa sangat bingung. Xiao Yan curiga bahwa Xiao Yan akan menjadi satu-satunya murid di sini. Namun Xiao Yan segera berkata jika tebakan Xiao Yan benar, seharusnya Xiao Yan tidak akan menjadi satu-satunya murid di Pavilion Xiaoyu yang megah ini. Menanggapi hal tersebut, sosok pria yang pada saat sebelumnya berbicara hanya bisa tersenyum.
Bersamaan dengan perbincangan keduanya, permaisuri pada akhirnya perlahan keluar dan menatap ke arah Xiao Yan dengan senyum di wajahnya. Sosoknya lanjut berkata kepada pria yang pada saat sebelumnya berbicara. Permaisuri berkata jika begitu permasalahannya, setelah ini Xiao Yan akan dilatih oleh Kong Meng. Pria yang sebelumnya berbicara yang bernama Kong Meng segera menepuk dadanya yang terlihat tebal. Sosoknya lanjut berkata dengan serius bahwa itu bukanlah permasalahan. Permaisuri tidak perlu khawatir karena ia akan melatihnya dengan baik. Tetapi perlu diketahui bahwa latihannya sangat ketat. Ia benar-benar tidak tahu apakah bocah ini akan bisa menahan pelatihannya atau tidak. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, jika begitu, Xiao Yan akan berterima kasih kepada senior. Xiao Yan juga berharap senior tidak akan menyerah di tengah perjalanan. Kong Meng segera berkata bahwa bocah ini cukup sombong dan ia sangat menyukainya. Jika begitu permasalahannya, maka mereka pada saat ini jangan lagi membuang waktu. Biar senior segera memulai pelatihan dari Xiao Yan. Kong Meng memandang ke arah Xiao Yan dengan minat yang semakin besar di matanya. Sosoknya perlahan-lahan segera mengepalkan kelima jarinya dan segera melesat ke udara. Kong Meng pada saat ini lanjut berkata, namun sebelum pelatihan dimulai, izinkan ia menguji seberapa kuat Xiao Yan terlebih dahulu. Xiao Yan pada saat ini mengangguk sedikit dan Xiao Yan seketika melesat ke udara. Sementara itu, Kong Meng segera melangkah maju dengan kecepatan yang cukup cepat. Kong Meng mengangkat tinjunya yang besar dan memulai menyerang ke arah Xiao Yan. Semua orang yang berada di sekitar pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh minat. Terlihat ada seorang wanita yang memiliki ekspresi centil dan bertanya kepada permaisuri, siapakah sosok Xiao Yan? Permaisuri pada saat ini menunjukkan senyum misterius. Sosoknya berkata bahwa ia juga tidak begitu paham, tetapi lambat laun mereka akan mengetahuinya. Keduanya pada akhirnya kembali menatap ke arah pertempuran di antara Xiao Yan dan Kong Meng. Banyak benturan yang terjadi di dalam pertempuran. Dua siluet sosok saling terkait dengan tinju mereka yang benar-benar kuat. Bersamaan dengan hal tersebut, hujan juga pada saat ini turun di tengah-tengah kedua tinju yang saling bertempur gila-gilaan. Ekspresi di wajah Kong Meng pada saat ini menjadi semakin bersemangat sebelum akhirnya sosoknya berbicara. Kong Meng berkata bahwa Xiao Yan sebenarnya bisa mengimbangi kecepatan pukulannya. Hal ini sudah cukup lumayan, dan hanya saja masih ada beberapa kekurangan pada kekuatan tinjunya. Kong Meng pada saat ini segera mundur dan tidak melanjutkan pertempurannya dengan Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa bakatnya masih bagus dan latihan ini selesai karena sudah waktunya makan. Pada akhirnya, semua orang berpencar satu demi satu dan di waktu berikutnya suara benturan tinju teredam kembali terjadi di luar paviliun Xiaoyu. Kong Meng kembali melakukan pelatihan dengan Xiao Yan hingga waktu istirahat tiba. Permaisuri juga selalu mengunjungi Kong Meng setelah pelatihan dan bertanya mengenai perkembangan Xiao Yan. Permaisuri bertanya, bagaimana perkembangan dari murid barunya? Kong Meng berkata bahwa kekuatannya telah meningkat dan itu lumayan. Ketekunannya juga sangat bagus dan Kong Meng benar-benar puas. Permaisuri pun tersenyum dan berkata, jika begitu permasalahannya, maka hal tersebut benar-benar bagus. Kong Meng juga pada saat ini tersenyum dan berkata, tetapi meskipun begitu, hal ini masih jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan kekuatan Kong Meng. Xiao Yan yang memulai pelatihannya di bawah bimbingan Kong Meng. Setelah beberapa kali sesi pelatihan, Permaisuri mendatangi Kong Meng untuk menanyakan perkembangan. Berulang kali Permaisuri bertanya, tetapi Kong Meng selalu menunjukkan ekspresi wajah kaku, hanya menjawab, lumayan. Kong Meng tidak pernah menjelaskan bahwa sesungguhnya Xiao Yan telah sepenuhnya berhasil menahan semua serangannya. Bahkan, jika Kong Meng tidak menggunakan kekuatan aslinya, ia benar-benar tidak akan bisa memenangkan pertempuran melawan Xiao Yan. Memikirkan hal ini, Kong Meng tanpa sadar bergumam, sepertinya aku harus menggunakan kekuatan yang sebenarnya untuk menghadapi Xiao Yan. Matanya dipenuhi tekad yang memancar, aku akan bisa mengalahkannya dengan kekuatan sejatiku. Permaisuri seketika menoleh dan bertanya, apa yang baru saja kau katakan? Kong Meng terbatuk 2 kali, terlihat agak pucat, sebelum akhirnya berkata, aku tidak mengatakan apa. Sekitar 1 bulan kemudian, setelah pelatihan intensif, Kong Meng duduk di kursi dengan pandangan kosong, matanya kusam. Permaisuri kembali datang untuk bertanya, namun, melihat ekspresi Kong Meng, ia segera berkata, sepertinya kondisi Kong Meng sedikit buruk, berat badanmu juga terlihat turun banyak, apa yang telah terjadi? Kong Meng terbata-bata, tidak ada, pelatihannya berjalan dengan sangat mulus. Setelah berkata demikian, Kong Meng segera pergi dengan langkah yang terlihat sedikit sedih. Melihat Kong Meng pergi, kelinci bingin yang berada di pelukan Permaisuri mulai berbicara. Sepertinya mata kiri Kong Meng ini berwarna biru. Ia tampak telah dipukuli. Permaisuri terdiam, melihat sosok Kong Meng menghilang dari pandangan. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Xiao Yan mencari Kong Meng di sekitar istana, tidak berhasil menemukan seniornya. Xiao Yan segera menemui Permaisuri. Apakah Yaner melihat senior Kong Meng? Tanya Xiao Yan. Permaisuri terlihat bingung, bukankah Kong Meng melatihmu? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Senior Kong Meng sangat kuat, di bawah pelatihannya, kekuatan fisikku benar-benar menjadi jauh lebih kuat. Tiba-tiba, seorang utusan bergegas menemui Permaisuri.
sosok itu berkata, ada sesuatu yang tidak bagus, Kong Meng telah kabur dari tempat ini. Permaisuri dan Xiao Yan saling pandang. Sesaat kemudian, Permaisuri mengambil catatan yang disodorkan. Kalimat pendek tertulis di sana. Permaisuri membacanya, orang ini sakit parah. Ia mengatakan kekuatannya telah sepenuhnya melampaui kekuatanku. Ia menolak membiarkanku pergi dan memukuliku sepanjang waktu, membuatku gila. Oleh karena itu, aku tidak akan kembali sebelum sosok tersebut pergi dari tempat ini. Xiao Yan mengambil catatan itu, sedikit bingung. Ia bergumam, kami sepertinya telah membuat kemajuan bersama-sama dalam pelatihan. Ia menggeleng dan menghela napas, lalu melesatkan kekuatan spiritual. Aku masih bisa merasakan auranya di sekitar sini. Permaisuri mengulurkan tangan berniat menghentikannya, namun sosok Xiao Yan telah menghilang. Tidak lama kemudian, Kong Meng menjerit nyaring dari tempat persembunyiannya. Sosok Xiao Yan segera menarik Kong Meng keluar, melayang di udara. Semua mata terfokus pada mereka berdua. Aku tidak memiliki apa-apa lagi untuk diajarkan padamu, teriak Kong Meng kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum, senior Kong Meng bercanda. Bukankah junior belum mempelajari 1/10 dari apa yang senior pelajari? Pelatihan belum berakhir, terlebih, bukankah aku bilang sebelumnya agar senior jangan menyerah di tengah perjalanan? Kong Meng benar-benar terlihat hampir menangis. Pelatihan dan kekuatanmu benar-benar telah sempurna, latihanku telah selesai, ada orang-orang yang lebih kuat dan lebih baik dariku, kau bisa berlatih dengan yang lain, sementara aku akan pergi. Sosok Kong Meng segera melesat, kali ini, ia benar-benar kabur. Kong Meng telah kehilangan wajahnya dan hatinya hancur dengan apa yang dilakukan Xiao Yan. Melihat apa yang terjadi, sosok wanita yang sangat menawan, Yun Chan, mulai berbicara. Ia bergumam bahwa Kong Meng terlihat sangat malu karena diintimidasi oleh bocah ini. Ia memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan sedikit provokatif, memandang Xiao Yan dari atas hingga ke bawah dengan mata menawan. Yun Chan berkata genit, adik kecil, biarkan aku menemanimu berlatih. Yun Chan segera menghampiri dan mengajaknya pergi. Adapun metode kultivasi seperti apa yang akan dilakukan Yun Chan, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Namun, jauh dari pavilion Xiao Yu terdengar suara terengah-engah setelah beberapa saat. Jika diperhatikan lebih dekat, seseorang akan melihat pemandangan yang sangat indah. Ini benar-benar nyaman, gumam Xiao Yan perlahan. Tubuh bagian atas Xiao Yan telanjang, sementara jari-jari Yun Chan berkeliaran di sekitar tubuhnya. Xiao Yan sedang berbaring di platform batu datar di dekat air terjun, dipenuhi emosi di wajahnya. Wajahnya dipenuhi kenikmatan sebelum akhirnya ia bergumam, kekuatan saudari Yun Chan benar-benar tepat. Jika begitu, sepertinya teknik ini harus dilanjutkan. Xiao Yan merasa sangat senang karena origin Qi-nya melonjak ke seluruh tubuh. Bintang-bintang di lautan bintang Xiao Yan meningkat dengan cepat, ia telah menembus tahap menengah dogat bintang 7. Sementara itu, Yun Chan berkata, jangan khawatir, ini barulah permulaan. Setelah sekian lama, Yun Chan akhirnya basah oleh keringat, terengah-engah, dan terlihat sangat lelah. Sosoknya berbaring di atas Xiao Yan. Yun Chan seketika tertidur, sementara Xiao Yan sedikit terdiam. Xiao Yan memejamkan mata untuk menstabilkan pikirannya, membiarkan origin Qi di tubuhnya perlahan menjadi stabil. Ia memutuskan untuk tidak mengganggu Yun Chan. Di suatu tempat di kedalaman hutan, Permaisuri ternyata menyaksikan pemandangan ini dengan penuh minat. Sudut mulutnya sedikit terangkat ketika melihat kultivasi Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya terlihat sangat gembira. Jumlah bintang di lautan bintangnya telah mencapai 43 juta. Masih ada selisih 10 juta origin Qi sebelum ia bisa menembus tahap akhir dogat bintang 7. Ia kembali memandang Yun Chan yang tampaknya telah mencapai batasnya. Yun Chan terlihat sedikit pucat, masih tertidur lelap. Jelas sekali, orang-orang kuat ini diatur oleh Permaisuri untuk meningkatkan kekuatan Xiao Yan dengan segala cara. Bersamaan dengan tubuh utama yang berkultivasi, Xiao Yan segera mengendalikan klon dewa asli dan bergegas memasuki ke dalam magma. Sesampainya di sana, klon dewa asli menutup matanya rapat-rapat di atas air lava yang panas. Suhu di sekitar mencapai ratusan juta derajat, seolah semuanya akan meleleh. Di bagian terdalam lava, terdapat inti bintang yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Gumpalan aura keluar dari inti dan melonjak menuju klon dewa asli. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan merasakan kekuatan fisik klon dewa asli bangkit kembali. Dilihat dari auranya, klon dewa asli tampak menjadi semakin kuat. Dalam pertempuran sebelumnya, Xiao Yan menyadari bahwa klon dewa asli dapat dianggap baru saja memasuki tingkat keabadian. Meskipun tubuh asli dan klon dewa asli digabungkan tidak bisa mencapai tahap pertama keabadian, setidaknya mereka akan bisa menghadapi orang kuat di tingkat langkah pertama keabadian. Namun, masih sangat sulit bagi Xiao Yan untuk berhadapan dengan langkah kedua keabadian. Merasa kekuatan fisik klon dewa asli secara bertahap menjadi lebih kuat, Xiao Yan sangat terkejut di dalam hatinya dan bergumam, jika kami dapat menyerap kekuatan bintang yang cukup dengan kecepatan peningkatan ini, bahkan langkah kedua dari tingkat keabadian akan bisa dihadapi oleh klon dewa asli. Xiao Yan pun menghela napas dan kembali fokus pada penyerapan. Klon dewa asli masih membutuhkan waktu agar kekuatannya bisa menembus tingkat keabadian. Oleh karena itu, jika Xiao Yan ingin bertempur melawan dunia Taisu ribuan tahun lagi, ia sepertinya untuk sementara akan memanfaatkan klon dewa asli sebagai bantuan kekuatan. Permaisuri menjelaskan agar Xiao Yan menyisakan sepertiga energi dari planet yang diserap.
Namun, Xiao Yan telah menyerap setengah dari kekuatan energi di sini, ia tidak bisa menahan godaan atas peningkatan yang dialami oleh klon dewa asli. Pada saat yang bersamaan, sebuah lubang dimensi pun kembali terbuka dengan aura ganas. Mereka adalah orang-orang dari istana pemburu dewa. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah sosok-sosok yang baru saja muncul. Ia berpikir, ada banyak senior kuat di sini, aku tidak perlu khawatir. Ia menepuk Yun Chan yang sedang tidur nyenyak di bagian pribadinya. Senior, sebaiknya cepat bangun karena musuh telah datang. Yun Chan sama sekali tidak terbangun. Xiao Yan seketika sedikit panik. Ia memutuskan untuk membawa Yun Chan pergi menemui para senior lainnya. Namun, ketika Xiao Yan tiba di pavilion, ia tertegun menemukan bahwa tempat ini benar-benar kosong. Semua orang telah menghilang, termasuk permaisuri, hanya menyisakan desa yang sunyi. Pada saat yang sama, bola api besar jatuh cepat di udara. Ledakan keras seketika terjadi. Bersamaan dengan bola api yang terjatuh, pavilion langsung menjadi abu, membuat Xiao Yan tersesat dalam gelombang api. Suara gemuruh terdengar di udara. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap ke arah sosok yang telah berada di atas kepalanya. Lebih dari belasan binatang terbang melayang di sana. Di masing-masing binatang terlihat sosok yang berdiri. Semuanya saling memandang sebelum akhirnya menatap ke arah Xiao Yan. Salah seorang di antara mereka segera bertanya kepada Xiao Yan, di manakah permaisuri berada? Xiao Yan celingak-celinguk, mencari keberadaan para senior di pavilion. Ia tidak menemukan siapapun, hanya ada Yun Chan yang tertidur nyenyak dan tampak tidak berpura-pura tidur karena terlalu lelah telah membantunya. Xiao Yan akhirnya hanya bisa mengangkat kepalanya dan menatap ke arah langit sambil merenung. Sesaat kemudian, ia berpura-pura tampak polos dan tidak tahu apa-apa. Ia balik bertanya kepada sosok tersebut bahwa ia tidak mengenali permaisuri. Mendengar hal itu, sosok pria familiar segera muncul di balik binatang terbang. Pria itu bertanya kepada sosok yang ternyata adalah Feng Tuo, apakah ini orangnya? Feng Tuo menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan rumit. Sebelum akhirnya mengangguk berat, Feng Tuo menjelaskan, orang inilah yang telah mengambil esensi dan darah abadi milikku. Aku berharap saudara Pei Tong Immortal mau membantu mendapatkan kembali esensi dan darahku. Feng Tuo menangkupkan tangannya kepada sosok bernama Pei Tong, yang merupakan tingkat keabadian. Feng Tuo telah memanfaatkan waktu untuk mengirimkan informasi bersamaan dengan Xiao Yan yang sibuk berlatih. Feng Tuo yakin, dengan bala bantuan yang kuat dan kekuatan absolut ini, mereka benar-benar akan bisa menghabisi Xiao Yan sekaligus dengan permaisuri. Sementara itu, pria bernama Pei Tong sedikit mengerutkan kening dan menatap Feng Tuo dengan penuh tanya. Wajahnya dipenuhi kebingungan karena ia bisa merasakan aura Xiao Yan. Jika Xiao Yan menyembunyikan kekuatannya, Pei Tong tentu masih bisa mengetahuinya sekilas. Namun, saat ini Pei Tong dengan jelas merasakan bahwa aura Xiao Yan hanyalah dogat bintang 7. Pei Tong kembali bertanya kepada Feng Tuo, apakah kau benar-benar yakin orang ini hanyalah bajingan dari dogat bintang 7? Bagaimana mungkin ia bisa memiliki kekuatan untuk mengambil esensi darah keabadian Feng Tuo? Feng Tuo seketika menggelengkan kepalanya. Bukan itu masalahnya, sosok ini hanyalah tiruannya. Bentuk aslinya adalah fisik tingkat keabadian dan sangat ganas. Saudara Pei Tong Immortal sebaiknya berhati-hati dan tidak meremehkan sosok ini. Pei Tong mengerutkan kening karena sesungguhnya ia tidak terlalu peduli dengan esensi dan darah abadi milik Feng Tuo. Tujuan utamanya adalah menghancurkan keberadaan permaisuri. Pei Tong akhirnya kembali memandang ke arah Xiao Yan dan bertanya, di mana keberadaan permaisuri? Tekanan kuat dari makhluk tingkat keabadian seketika menyelimuti Xiao Yan. Anehnya, Xiao Yan tidak dapat merasakan tekanan apapun yang menyebar dari Pei Tong. Xiao Yan terkejut dengan hal ini, ia mengerutkan kening sesaat, lalu menatap ke arah Feng Tuo, sebelum akhirnya mengalihkan matanya ke arah Pei Tong. Ia balik bertanya, apakah kalian benar-benar ingin menemukan permaisuri? Pei Tong berbicara arogan, menatap ke arah Xiao Yan dengan mata dingin. Ia berkata agar Xiao Yan memberitahu di mana posisi permaisuri dan menyerahkan darah abadi milik Feng Tuo. Dengan begitu, ia akan mempertimbangkan untuk memberikan kematian yang lebih indah. Xiao Yan tersenyum tipis. Kepercayaan diri adalah hal yang baik, tetapi yang kau miliki bukanlah kepercayaan diri, melainkan kesombongan. Hal inilah yang pada akhirnya akan menyebabkan kalian kehilangan nyawa kalian. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan mengangkat tangannya dan memindahkan Yun Chan. Di sisi lain, Pei Tong benar-benar merasa tidak dihargai oleh Xiao Yan. Sosoknya kembali berteriak agar Xiao Yan menunjukkan kepadanya di mana permaisuri. Aku tidak ingin banyak berbicara omong kosong dengan seorang dogat bintang 7. Xiao Yan tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Sesaat kemudian, suara gemuruh terdengar, dan tanah di bawah kaki Xiao Yan meledak. Sesosok tubuh bergegas keluar dengan tinju berisi kekuatan menakutkan, langsung diarahkan ke arah Pei Tong. Pei Tong seketika terkejut seolah tidak menyangka ada serangan dari bawah. Ia buru-buru mengangkat tangannya, kekuatan keabadian seketika melonjak, membentuk perisai. Saat berikutnya, perisai cahaya ini benar-benar seketika dihancurkan oleh tinju yang melesat. Tinju itu lanjut melesat ke arah Pei Tong dengan kekuatan yang sangat merusak. Mata Pei Tong membelalak sebelum akhirnya ia segera mengendalikan binatang terbang untuk menghadang tinju. Benturan akhirnya terjadi, binatang terbang itu langsung meledak keras. Potongan daging tak terhitung berterbangan ke segala arah.
Xiao Yan mengerutkan kening melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Pei Tong. Ia tidak menyangka Pei Tong akan mengorbankan binatang terbang miliknya. Pei Tong segera menstabilkan tubuhnya dan berteriak tajam, "Siapkan formasi." Manik hitam seketika muncul di tangan Pei Tong. Sosoknya kembali berteriak ketika mengeluarkan teknik kunci alam dewa dan iblis. Manik ajaib itu meluas dengan cepat, menutupi area di sekitar sejauh ribuan kilometer. Jaring ini tampak seolah memastikan bahwa Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pelarian diri. Bersamaan dengan hal tersebut, sosok-sosok yang berada di udara juga seketika mengubah segel di tangan mereka. Rantai besi hitam melesat ke arah klon dewa asli. Xiao Yan melihat ke arah rantai hitam yang tampak ilusi. Ia segera menyadari bahwa meskipun ia berusaha cepat untuk menghindar, rantai besi ini akan tetap tenggelam ke dalam tubuhnya. Ini benar-benar sial, umpat Xiao Yan diam-diam. Tampaknya, setelah laporan dari Feng Tuo, Pei Tong benar-benar datang dengan persiapan yang matang. Begitu rantai besi ilusi hitam menyebar ke tubuh klon dewa asli, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa darah di tubuhnya seolah-olah dibatasi. Beruntung, Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa rantai ini tidak akan bisa menguncinya untuk waktu yang lama. Melihat Xiao Yan yang terlihat panik, Pei Tong meledek sinis, "Apakah kau tidak bisa melakukan apa-apa?" Xiao Yan melihat tatapan arogan yang terpancar dari Pei Tong, sudut mulutnya sedikit terangkat menjadi senyuman. Dengan tenang, ia berkata, "Aku sangat penasaran, aku ingin tahu apakah tipuan kotor kalian ini bisa menjebakku dalam setengah batang dupa." Pei Tong berteriak, "Setengah batang dupa saja sudah cukup untuk membunuhmu." Pei Tong memandang ke arah klon dewa asli yang baru saja berbicara. Mereka tampaknya berpikir bahwa klon dewa asli adalah tubuh asli dari Xiao Yan, sementara Xiao Yan yang dogat bintang 7 hanyalah klon. Hal ini menguntungkan Xiao Yan, karena klon dewa asli tidak memiliki jiwa, sehingga serangan yang berisi kekuatan spiritual ini tidak akan bisa memengaruhi klon dewa asli. Sementara itu, Pei Tong tampaknya tidak ingin lagi banyak basa-basi. Sosoknya tanpa penundaan lagi segera melesatkan rantai hitam ke klon dewa asli. Pei Tong juga segera mengembunkan telapak tangan yang langsung dilesatkan ke arah klon dewa asli. Menghadapi serangan Pei Tong dan yang lainnya, klon dewa asli tetap tidak bergerak. Pei Tong meledek klon dewa asli yang meremehkan serangannya. Pei Tong memiliki keyakinan mutlak bahwa serangan ini akan menghancurkannya. Meskipun klon dewa asli tidak mati, setidaknya ia akan terluka parah oleh serangan keabadian milik Pei Tong. Akhirnya, ledakan seketika terjadi. Serangan Pei Tong benar-benar mengenai klon dewa asli. Angin kencang menyapu sekeliling, dan debu seketika mengepul. Setelah beberapa saat, debu menghilang, dan sesosok tubuh masih terlihat berdiri. Klon dewa asli masih tetap tidak bergerak, di tempat yang sama. Ekspresinya masih terlihat tenang, dan tidak ada luka di tubuhnya. Tampaknya serangan Pei Tong ini seperti batu yang terjatuh ke dalam air, tidak menimbulkan efek apapun. Feng Tuo yang berdiri di atas binatang terbang mendesis dingin, dengan pupil mata yang menyusut. Pei Tong juga terlihat terkejut dan tanpa sadar bergumam, "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sosok ini bahkan tidak bergerak dan tidak menahan serangan dariku. Tetapi ia benar-benar tidak terluka sedikit pun. Aku telah menggunakan kekuatan keabadianku, tetapi hal tersebut sama sekali tidak memiliki dampak." Sementara itu, Xiao Yan tersenyum dan berkata kepada Pei Tong, "Sebaiknya kalian jangan menahan diri, karena jika tidak, kalian tidak akan memiliki kesempatan lagi." Wajah Pei Tong memerah. Ia berteriak keras. Sinar kekuatan keabadian emas melonjak, telapak tangannya terkepal, dan Pei Tong segera meninju ke arah Xiao Yan. Ayunan tinju ini mengandung kekuatan dahsyat, pukulan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang di tingkat keabadian, cukup untuk menghancurkan seorang dogat yang kuat. Di kejauhan, mata Feng Tuo berangsur-angsur menjadi gelap. Ia merasakan sesuatu yang aneh terpancar dari Xiao Yan. Tidak banyak waktu berlalu sejak ia bertempur dengan Xiao Yan, dan ia masih memiliki kesan tentang intensitas aura dari klon dewa asli. Feng Tuo merasakan ada yang salah. Kekuatan klon dewa asli hampir sama seperti saat ia bertarung sebelumnya. Padahal, klon jelas-jelas telah terkena rantai pemecah kekuatan. Jika ini terjadi, kemungkinannya hanya satu. Feng Tuo mendesis dingin. Firasat buruk muncul di hatinya. Mungkinkah ia menjadi semakin kuat dalam waktu singkat? Menghadapi pukulan Pei Tong, Xiao Yan mengencangkan jari-jarinya. Tanpa penundaan, ia mengumpulkan kekuatan dan melesatkan tinju kedua. Kedua tinju bertabrakan dan stagnan. Namun, sesaat kemudian Pei Tong terlempar mundur 100 meter sebelum akhirnya menstabilkan tubuh. Dua serangan berturut-turut Pei Tong benar-benar tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum tipis. "Apakah kau telah menggunakan seluruh kekuatanmu?" Pei Tong mengerutkan kening. Ia bergidik dalam hati, "Ini benar-benar sial. Feng Tuo sepertinya punya niat jahat dan ingin mencelakaiku. Mungkinkah ia berbohong mengenai kekuatan asli orang ini? Tubuh abadi orang ini setidaknya sama baiknya dengan langkah kedua dari tingkat keabadian." Wajah Pei Tong pucat. Ia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Feng Tuo segera mengirim pesan kepada Pei Tong. "Orang ini seharusnya berhasil menerobos. Ia benar-benar bisa menyembunyikan kekuatannya. Yang terbaik saat ini adalah kita mundur." Wajah Pei Tong semakin jelek. Ia mengerutkan kening. Dengan marah, ia berkata kepada Feng Tuo, "Aku telah menetapkan formasi yang sangat kuat ini. Kita harus menunggu sejenak.
kita tidak lagi bisa pergi, kita hanya bisa berhati-hati, karena tubuh abadi semacam ini sangat unik di seluruh alam Xuan Yin, kekuatan pertahanannya sangat menakutkan, bahkan kekuatan keabadianku tidak dapat menggoyahkannya. Pei Tong memandang klon dewa asli dengan ekspresi dipenuhi kengerian. Xiao Yan menatap Pei Tong yang terlihat semakin sengsara. Xiao Yan menunjukkan senyum tipis, sepertinya waktu untuk sebatang dupa telah tiba. Suara Xiao Yan yang terdengar pelan itu seperti guntur di telinga Pei Tong dan Feng Tuo. Keduanya benar-benar terkejut. Feng Tuo yang sudah sedikit bingung segera bertanya kepada Pei Tong, apa yang harus kita lakukan? Wajah Pei Tong masih terlihat sangat jelek. Apalagi yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa bertempur sampai mati. Pei Tong dipenuhi penyesalan karena mendengarkan Feng Tuo. Awalnya ia datang untuk membunuh permaisuri yang telah kehilangan seluruh kekuatannya, namun pada akhirnya mereka terjerembab ke dalam krisis kematian di hadapan Xiao Yan. Pei Tong hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata kepada Xiao Yan, kau benar-benar sangat kuat, tapi aku ingin menasihatimu. Jika kau melepaskan kami hari ini, kami tidak akan melapor kembali ke Istana Pemburu Dewa. Memprovokasi Istana Pemburu Dewa bukanlah pilihan yang bijaksana. Sebaiknya kau memikirkannya. Xiao Yan tersenyum, ia tidak bisa menahan ledekan di wajahnya. Pertempuran baru saja dimulai, bukankah agak bodoh jika kalian menyerah dan ingin meninggalkan pertempuran yang baru saja kalian buat? Selain itu, apakah menurutmu Istana Pemburu Dewa ini benar-benar merupakan ancaman yang cukup? Pei Tong sedikit mengerutkan keningnya, apakah kau meremehkan Istana Pemburu Dewa? Xiao Yan tersenyum, aku tidak meremehkan Istana Pemburu Dewa, aku hanya meremehkan Pei Tong. Kesombongan yang kau miliki sekarang telah menghilang, berbanding terbalik dengan cara Pei Tong mengancam sebelumnya. Itulah yang benar-benar lucu di mataku. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan menyipitkan matanya, aku terlalu malas untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal, karena waktu sebatang dupa telah selesai, sekarang giliran aku untuk menghajar kalian. Xiao Yan tiba-tiba melangkah, membuat Pei Tong terkejut. Pei Tong segera berteriak, memerintahkan semua anggotanya untuk meminjamkan seluruh kekuatan mereka. Binatang terbang bubar, lingkaran cahaya besar muncul di bawah kaki Pei Tong. Origin, semua orang bergegas menuju ke arah Pei Tong dengan gila-gilaan. Pei Tong ingin menggunakan metode rahasia untuk mengumpulkan kekuatan dari semua orang. Tentu saja, selain Pei Tong, mereka hanyalah beberapa dogat yang kuat, yang terkuat di antara mereka hanyalah dogat bintang 9. Mereka hanya akan memberikan peningkatan di tingkat tertentu. Semua orang menggertakkan gigi dan tidak memiliki pilihan lain, termasuk Feng Tuo. Feng Tuo tidak ragu-ragu untuk menggunakan apa yang tersisa dari tubuhnya. Semua kekuatan dipinjamkan kepada Pei Tong, dan auranya tiba-tiba menjadi kuat. Klon dewa asli terus melangkah maju, mengeluarkan suara ledakan keras. Klon dewa asli mengayunkan tinjunya dengan kecepatan menakutkan dan penindasan yang sangat kuat. Pei Tong memandang klon dewa asli yang mengejarnya. Ekspresi Pei Tong dipenuhi kengerian, hingga akhirnya ia menyadari tidak ada cara baginya untuk mundur. Pei Tong hanya bisa menyerang. Ia menggertakkan gigi. Dan jari-jari berdarah besar mengembun di udara. Jari-jari ini dengan cepat membentuk telapak tangan berdarah besar dan menusuk langsung ke arah klon dewa asli. Klon dewa asli tidak ragu, sosoknya malah melesatkan tinju kuat miliknya. Tinju ini bertabrakan dengan jari-jari berwarna darah yang sangat padat, ledakan memekakkan telinga terjadi, dan guncangan menyebar ke segala arah. Kedua serangan terlihat stagnan setelah bertemu. Namun, sesaat kemudian, retakan menyebar ke seluruh telapak tangan raksasa itu. Seluruh jari berwarna darah hancur, sementara tinju Xiao Yan terus melesat. Pei Tong menggertakkan giginya dan kembali melesatkan telapak tangan berwarna darah lainnya ke arah Xiao Yan. Menghadapi keterampilan bertarung Pei Tong yang tampak ganas, Xiao Yan sama sekali tidak bergeming. Xiao Yan kembali melesatkan tinjunya, dan serangan Pei Tong hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan klon dewa asli yang sedang mempermainkan Pei Tong, sosok Feng Tuo seketika menghilang. Begitu muncul, sosoknya sudah berada tepat di belakang Xiao Yan. Dengan mata dipenuhi kekerasan, Feng Tuo berkata, karena mereka tidak bisa membunuhnya, aku akan membunuh klon miliknya. Feng Tuo mengulurkan telapak tangan yang berubah menjadi cakar tajam, langsung diarahkan ke punggung Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan tiba-tiba menoleh, dengan kekuatan spiritualnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa mendekatinya? Tanpa basa-basi, Xiao Yan segera melonjakkan cahaya putih, mengeluarkan teknik Yao Beng. Feng Tuo yang telah mengorbankan kekuatannya tiba-tiba membeku, pupil matanya membesar. Ia juga berpikir bahwa tubuh dogat bintang 7 ini adalah klon dari Xiao Yan. Ia tidak tahu bahwa ini adalah wujud asli Xiao Yan. Mereka ternyata salah pandangan dari awal pertempuran hingga akhir. Akhirnya, di tengah menurunnya kekuatan Feng Tuo dan terjebak di dalam Yao Beng, benturan keras segera terjadi. Seteguk besar darah melonjak dari mulut Feng Tuo. Feng Tuo melihat telapak tangannya, lubang berdarah muncul di dadanya, detak jantungnya menghilang. Saat ini, Feng Tuo bukan lagi keabadian, dan kecepatan pemulihannya menurun tajam. Wajahnya pucat, Feng Tuo segera menatap Xiao Yan yang berada di kejauhan. Ia melihat jantungnya berada di genggaman tangan Xiao Yan, dan sosoknya menjadi semakin pucat. Xiao Yan memandang Feng Tuo, kau telah diberikan kesempatan, tetapi kau benar-benar mengingkarinya. Xiao Yan tampaknya tidak akan melepaskan Feng Tuo untuk kedua kalinya.
Feng Tuo merasa Xiao Yan benar-benar tidak akan melepaskannya. Ia akhirnya berkata, "Meskipun aku mati, aku setidaknya akan membunuh klon darimu. Aku akan menarikmu bersamaku menuju kematian yang sangat kejam." Xiao Yan mengerutkan kening. Ia berpikir, tampaknya Feng Tuo telah salah paham. Xiao Yan lanjut berkata, "Apakah kau berpikir bahwa ini adalah klon yang kumiliki? Jika begitu, izinkan aku memberitahu bahwa sesungguhnya ini adalah tubuh asliku. Jika kau bahkan tidak bisa membunuh tubuh asliku, bagaimana mungkin kau bisa menghabisi klon milikku?" Feng Tuo terlihat kebingungan. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang lemah memiliki klon yang begitu kuat? Xiao Yan hanya tersenyum. "Aku tidak memiliki alasan untuk meyakinkan orang yang akan mati." Feng Tuo tertawa liar. Aura serta origin Qi di tubuhnya berubah menjadi semakin ganas. Feng Tuo tampaknya hendak menghancurkan dirinya. Ia menyadari tidak ada lagi jalan baginya dan ia benar-benar sangat frustrasi. Xiao Yan tampaknya tidak lagi peduli dengan Feng Tuo. Ia hanya mempedulikan pertempuran antara klon dewa asli melawan Pei Tong. Di pertempuran di kejauhan, ledakan keras segera terdengar. Xiao Yan seketika menoleh. Sesosok tubuh terlihat melesat ke belakang dengan dada yang terlihat cekung. Darah bercampur organ dalam yang rusak keluar dari sosok tersebut. Sosok ini adalah Pei Tong. Pei Tong telah menggunakan semua teknik yang ia miliki, tetapi benar-benar tidak bisa mendapatkan keuntungan. Klon dewa asli segera muncul dan berkata, "Semua orang ditakdirkan untuk mati karena berani datang ke sini." Jantung Pei Tong bergetar. Klon dewa asli segera maju ke depan dan meraih ke arah jantung Pei Tong. Dengan pelajaran dari Feng Tuo sebelumnya, Xiao Yan tahu bahwa kekuatan keabadian terletak di dalam jantung. Selama ini diambil, kekuatan keabadian juga akan menghilang. Bahkan meskipun ia tidak mati, setidaknya ia akan segera mengalami penurunan kekuatan. Ekspresi Pei Tong berubah drastis. Ia tidak bisa membiarkan jantungnya diambil. Begitu hilang, ia tidak akan lagi memiliki kesempatan dan bahkan akan menjadi dogat selamanya. Selama ia memiliki kekuatan tingkat keabadian, ia telah menyinggung banyak orang, sehingga begitu kekuatannya terjatuh, Pei Tong pasti akan mendapatkan balasan dari semua orang. Pei Tong memiliki ekspresi dipenuhi kengerian, dia pun berusaha untuk melarikan diri. Di ujung kejauhan, klon dewa asli menatap Pei Tong. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi sebuah senyuman. Klon dewa asli tertawa, "Kau benar-benar ingin bermain petak umpat denganku." Perasaan menindas kembali menyebar ke arah Pei Tong. Sosoknya hanya bisa terdiam. Klon dewa asli kembali melesatkan tinjunya dengan keras ke arah Pei Tong. Tanpa bisa bereaksi, benturan keras menghantam dada Pei Tong. Jeritan menyedihkan segera keluar dari mulutnya. Melihat hal tersebut, Feng Tuo bergumam, "Ini sudah berakhir." Tulang-tulang Pei Tong hancur di depan matanya. Dalam sekejap mata, Pei Tong benar-benar telah kehilangan semua kemampuannya untuk bertarung. Lengan klon dewa asli tiba-tiba terjulur dan langsung menusuk ke arah tubuh Pei Tong. Klon dewa asli mengeluarkan jantung emas keabadian dari tubuh Pei Tong. Pei Tong menjerit melengking, meminta klon dewa asli mengembalikan jantungnya. Pei Tong menggertakkan giginya. Setelah jantung ini diambil, kecepatan pemulihannya seketika melambat. Xiao Yan tidak ingin banyak berbicara omong kosong. Ia meremas jantung emas yang berdetak kencang dengan kelima jarinya. Jantung itu seketika meledak. Pei Tong mengeluarkan seteguk besar darah. Pei Tong berteriak dipenuhi kemarahan. Klon dewa asli segera kembali mengangkat tinjunya. Tanpa menunjukkan belas kasihan, ia langsung meninju kepala Pei Tong. Xiao Yan tidak ingin meninggalkan permasalahan di masa depan. Ia harus menghancurkan semuanya. Xiao Yan merasa bahwa apa yang dilakukan oleh istana pemburu dewa ini sama dengan apa yang dilakukan oleh mansion surgawi di dunia sensi. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak bisa membiarkan duri di dalam daging yang akan membuatnya kesusahan di masa depan. Xiao Yan memerintahkan klon dewa asli untuk kembali melesatkan tinjunya. Tubuh Pei Tong hancur berkeping-keping setelah terkena hantaman beberapa kali tinju klon dewa.